setelah kita melewati security check, selanjutnya kita akan menuju gate. Sangat jelas sekali, tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Terima kasih. Ya. Ya. Bagi Anda penumpang Garuda Indonesia dengan menggunakan business class, tidak usah khawatir. Pada saat Anda memasuki business lounge dari garda terdepan di information-nya, check-in-nya kita bisa sudah menggunakan pembatas. Dan Mbak petugasnya juga sudah memenuhi protokol kesehatan. Ada hand sanitizer di sini. Makasih, Mbak. Selamat siang, Pak. Silakan dicek suhu dulu, Pak. Oke. Lebih dekat lagi, tapi tidak menempel ya. Lebih dekat. Iya, betul. Di sini untuk cuci tangannya dan di sini untuk hand sanitizer. Di sini otomatis untuk cuci tangan. Di sini ya, Mbak? Iya, tangannya di sebelah kanan. Maju lagi, Pak. Oh iya. Pertama sabun, setelah itu otomatis airnya keluar 2 kali. Berarti saya tidak usah ngapa-ngapain, pokoknya ikutin aja ya, iya, secara otomatis. Wow. Sudah, di sini ada hand dryernya. Kalau kurang bersih nanti ada tisu sebelah lagi, Pak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Bapak. Selamat menikmati. Halo teman-teman traveler, saya dengan channel Teguh Capres. Kali ini saya ditemani oleh Olivia Gunawan selaku pelaku pariwisata dan juga sebagai tenaga pengajar di sebuah sekolah pariwisata yang berada di Jakarta. Dan sudah hadir di hadapan saya adalah Ibu Widi dan Pak Nanang dari Garuda Indonesia. Kalau Ibu Widi sendiri dari Garuda di agent saya dari sales Jakarta, di brand and service Jakarta khususnya. Kita yang membina seluruh mitra travel area Jakarta, Banten. Oke, kalau Pak Nanang sendiri manajer on duty di Garuda Indonesia di airport hari ini ya Pak ya? Untuk area pre-flight, untuk area pre-flight atau keberangkatan ya, domestik internasional. Iya. Garuda Soekarno-Hatta Airport. Oke. Ya, jadi begini, tadi saya sudah dari airport dengan Olive dari bagian depan mulai area masuk, kemudian check-in counter, dan sekarang kita berada di Business Lounge Garuda Indonesia. Itu sepertinya nyaman sekali dan tidak ada ketakutan untuk rekan-rekan traveler kalau mau melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Nah, ini Bu Widi, saya ke Bu Widi dulu ya, Pak Nanang. Saya dulu ya, Olive ya. Oke, jadi Sorry nggak pakai ini ya, kan udah pakai masker. ya, silakan. Jadi kita para pelaku pariwisata kan selama 5 bulan ini merasa resah. Ini mau dibawa kemana dan arahnya kemana dan sampai kapan. Nah, dengan dibukanya kembali seperti saya lihat tadi di depan ya Pak Nanang, itu kalau untuk animo passenger di domestik itu seolah-olah sudah kembali normal kan sepertinya. Nah, ini yang perlu kita tahu supaya rekan-rekan traveler juga mengerti, terjawab keresahannya bahwa terbang dengan Garuda adalah aman dan nyaman. Nah, aman dan nyaman sebagaimana ini Ibu Widi? Ya, jadi gini Pak Teguh, seperti diketahui ya, udah selama pandemi ini kita dari tim sales Brand Office Jakarta Garuda Indonesia juga sedang sesuai arahan dengan manajemen, kita sedang mengkampanyekan bahwa terbang lagi yuk dengan Garuda aman dan nyaman. Betul. Nah, kenapa kita bisa berani bilang aman dan nyaman? Karena selama masa pandemi itu kan pesawat kita kan banyak yang nggak terbang nih, hampir 70% pesawat kita nggak terbang. Nah, selama itu perawatan tetap kita jalanin, nggak ada yang dibiarkan begitu saja pesawat idle tuh didiamin nggak ada rawat. Tapi semua itu kita tetap rawat sesuai dengan tipe aircraftnya masing-masing. Dan selama masa pandemi ini kita juga melakukan adjustable, seperti misalnya kita melakukan penyemprotan di cabin
Terus engine yang nggak kita pakai itu kan, itu selama ini kan nggak dipakai, engine-nya kita tutup Ya. rapat-rapat biar nggak ada sesuatu barang kecil pun masuk, karena itu tetap membahayakan. Nah, peralatannya sampai sedemikian. Terus kita benar-benar membersihkan di kabin kita secara detail, dan petugasnya itu pun tetap kita lengkapi dengan pakaian alat pelindung diri. Jadi kita benar-benar menjanjikan atau menjamin bahwa terbang dengan Garuda aman itu dari sisi aircraft. Oke. Nah, dari sisi service meal service untuk di in-flight nanti, itu juga kita punya anak perusahaan namanya Aero Catering Service. Nah, petugas Aero Catering Service ini juga melakukan persiapan meal itu juga kita sesuaikan dengan peraturan protokol kesehatan. Yang tadinya mungkin kita sajikan melalui tray, pakai tray gitu ya. Ini kita bikin dengan kemasan yang mono use. Ya, dan petugasnya juga menggunakan alat pelindung diri dari atas kepala sampai ujung kaki, sehingga benar-benar tidak bersentuhan dengan makanan atau dengan semua meal dan alat-alatnya. Juga minuman selama in-flight juga kita tidak memberikan yang panas atau minuman panas pokoknya tidak disediakan ya. Karena kita menghindari untuk memegang gelas-gelas yang itu loh. Jadi iya ya, bersentuhannya dengan yang mau dikonsumsi itu terminimalis ya. Ya. Nah, terus selimut yang biasa kita kemas dalam satu plastik itu ada 5 misalnya. Sekarang kita habis laundry, selimut satu plastik. Iya, betul. Iya, Jadi iya. benar-benar kita menghindari penyebaran virus di persiapan mealnya juga. Gitu. Nah, itu dari sisi persiapan ya, aircraft sama mealnya. Pada saat tadi Pak Teguh juga udah melihat sendiri ya. Ya. Pre-flight-nya tadi, service tim kita seperti apa di counter. Kalau di rapid test juga ya, validasi. Jadi semua yang sudah memegang surat keterangan rapid test harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dan pada saat ke counter, tadi Pak Teguh sudah merasakan sendiri, kita di tiap counter ada kaca pembatas, kaca pembatas. Terus petugasnya juga menggunakan masker, sarung tangan, face shield, sarung tangan, sehingga tidak bersentuhan langsung. Nah, pada saat pemberian boarding juga biasanya itu mesinnya dia langsung penumpang bisa ambil sendiri. Oh, itu. Kalau tadi kebetulan pas tadi saya melakukan proses check-in. Tapi prosedurnya sebenarnya supaya tidak bersentuhan, ada mesin printer boardingnya itu bisa dihadapkan ke penumpang, jadi bisa ambil sendiri. Iya, dia bisa ambil sendiri. Betul, ya, gitu. Nah, itu dari pre-flight service-nya. Nah, pada saat in-flight service itu pramugarinya juga kita lengkapi dengan masker, face shield, sarung tangan. Ya. Jadi pada saat ada welcome on board, pramugari pasti akan melihat, memonitor penumpang yang tidak menggunakan masker, dia akan mengingatkan. Terus penumpang yang duduknya ngobrol dekat-dekatan, dia akan mengingatkan. Juga kita ada social distancing di in-flight, di cabin. Ya. Jadi kalau pesawatnya itu misalnya 737-800, posisinya 33, di tengah-tengahnya itu selalu kita blok. Di sistem juga nggak bisa diambil kalau berarti teman-teman either travel, ya. ambil aisle atau window ya, untuk yang betul. middle-nya dikosongkan. Betul, kecuali untuk yang keluarga. Selama dia keluarga menunjukkan kartu keluarga ke petugas check-in counter, dia diberikan kebijakan untuk bisa duduk satu row. Ya. Jadi kan kasihan misalnya anak-anak dipisahin atau kakek-kakek dipisahin sama anaknya, itu tetap kita beri kebijakan selama dia bisa menunjukkan kartu keluarga. Itu. Nah, terus dari sisi penumpang bisnis di lounge, Bapak juga udah bisa tahu tadi pada saat entry di lounge, petugasnya tetap dengan pakaian lengkap dan ada shieldnya juga, jadi benar-benar tidak bersentuhan. Ya, dan kita pun dipandu karena ini kan sesuatu yang baru. Betul. Nah, dengan petugasnya memandu, oh ini stepnya harus begini Pak, harus begini Pak, itu kita dikasih tahu semua. Ya. Maka itu kita bisa berani bilang bahwa terbang dengan Garuda selama masa pandemi tetap nyaman dan aman. Itu masih di pre-flight ya. Nanti pada saat di in-flight seperti yang tadi saya bilang, ada welcome on board-nya, pramugarinya memang benar-benar mengingatkan, terus ada social distancing-nya, terus penyajian makanannya semua dalam satu kemasan. Jadi minumannya juga ada di dalam Pak. Gitu. Semua. Jadi kalau untuk penerbangan domestik itu semua tidak ada hot meal.
Tapi servis nggak dikurangin ya Bu, walaupun hanya terbang short haul, katakanlah Tidak. Jakarta Yogyakarta tetap Tidak, ada. cuma bentuk makanannya mungkin kita beda-bedain ya, selama terbang jarak pendek sama long haul atau short haul gitu kan beda ya makanannya. Tapi untuk domestik memang kita tidak berikan dulu hot meal. Jadi memang menghindari untuk memanas-manasi Ya. makanan gitu kan. Terus kita tidak berikan minum kopi atau teh, kecuali kalau misalnya Bapak bawa tumbler ya. Iya. Minta air panas mungkin bisa dikasih. Iya. Gitu. Nah, kalau untuk di bisnis juga seperti itu, masih kalau untuk penerbangan domestik. Tapi kalau untuk penerbangan internasional, kita masih memberikan tuh seperti biasa, tapi tetap dalam kemasan. Ya. Cuma ada hot Hot meal-nya. meal-nya berlaku, ya. Kecuali penerbangan Singapura sama Kuala Lumpur. Karena itu sesuai dengan peraturan pemerintah mereka, tidak ada yang namanya memanas-manaskan masakan Makanan untuk di penerbangan ke on board. sana. Oke. Gitu. Nah, kalau pada itu di in-flight ya. Nah, pada saat kedatangan nanti, oh ya Pak, sorry, sebelumnya di pre-flight itu kita kan sesuai dengan peraturan dari KKP juga, kita harus mendownload e-hack ya, Iya. Electronic Health Alert Card. Nah, itu kita. Apa itu Bu? Nah, jadi itu adalah sistem peduli lindungi setiap penumpang yang akan berangkat. Nanti akan misalnya download di handphone, Ya. di situ akan ada pertanyaan yang harus diisi. Nanti setiap penumpang berarti akan terdata dari daerah mana sih, zona merah, zona hitam. Oh, oke ya, terdeteksi. Gitu. Ini sebetulnya berasal dari mana? Betul. Keadaan sebelum penumpang ini jalan sebetulnya dia berada dari daerah Benar. zona apa gitu ya, ketahuan. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak mau download di HP pun, sama petugas KKP disediakan form untuk diisi secara manual. Ya. Nanti pada saat kedatangan, nah kita kan mau ngomong kedatangan, pada saat kedatangan nanti itu akan, kalau download di HP itu akan ada barcode yang keluar, tinggal nunjukin barcode-nya aja ke petugas pada saat kedatangan. Kalau misalnya ngisi formulir, tinggal ngasih formulirnya aja. Jadi itu selama download itu nanti terdeteksi ini penumpang dari mana. Ini kalau misalnya dari zona hitam, waduh, mesti ada pengawalan ketat nih. Iya. Kayak gitu. Nah, terus pada saat kedatangan, nah bagasi kita itu juga disemprot Pak. Sebelum masuk conveyor belt, pengambilan bagasi, itu bagasi kita disemprot. Setelah penumpangnya kasih ke petugas KKP itu barcode, kan pengambilan bagasi. Nah, bagasi kita sebelum masuk ke conveyor belt itu disemprotin dulu sama petugas. Pada saat kita narik bagasi bersentuhan dengan tangan itu sudah dalam keadaan steril. Udah dalam keadaan steril karena petugasnya juga menggunakan APD lengkap, berbagasi, dan jangan takut semprotannya itu juga nggak mengganggu atau nggak merusak barang. Karena dia molekulnya kecil banget. Betul. Semprotannya jadi tidak merusak packing atau kemasannya. Nah, baru di conveyor belt pada saat pengambilan juga ada tanda-tanda social distancingnya, bahwa nggak boleh ada kerumunan atau apa. Jadi kita memang benar-benar menghindari kerumunan, meminimalis penyebaran virus. Nah, setelah ini untuk penerbangan domestik. Jadi kalau misalnya udah aman semua, barcode semua aman, baru bisa keluar dari airport pada saat di destinasi. Nah, jadi dengan sedemikian rupa yang udah kita kerjakan, makanya kita bisa bilang bahwa dengan pesawat Garuda juga kita bisa memberikan kenyamanan dan keamanan pada dari mulai sebelum berangkat, di atas pesawat sampai pulang. Dan pos. Satu lagi yang mesti saya sampaikan bahwa pada sirkulasi udara di kabin kita sudah menggunakan HEPA air filter. HEPA air filter itu adalah proses yang memang kita sudah gunakan dari dulu, dan ternyata NBC itu mengeluarkan juga bahwa HEPA ini adalah paling aman selama pandemi ini, karena dengan menggunakan HEPA itu akan membersihkan hampir 99% bakteri. Jadi prosesnya itu tuh dari atas langsung ke bawah, jadi tidak penyebaran ke samping, ke penumpang sebelah kanan, sebelah kiri. Dia benar-benar bersih. Itu. Jadi benar-benar teman-teman traveler, benar-benar ini adalah penerbangan yang nyaman dan aman dengan menggunakan Garuda Indonesia. Itu Pak Teguh. Terima kasih Bu Widi. Ini satu pertanyaan lagi dari saya. Nggak tahu, sebentar untuk Olive ya. Saya minta dulu. Pak Nanang atau Bu Widi yang bertanggung jawab dalam menjawab ini. Kalau untuk rapid test itu sebetulnya bisa dilakukan di airport atau sebelum kita membeli tiket memang sudah harus ada ya Pak? Oh ya, sebenarnya di Soekarno-Hatta ini di masing-masing terminal kan ada fasilitas tersebut Pak.
di Terminal 3, Terminal 2, Terminal 1 gitu. Kalau kami di Terminal 3 itu ada di area arrival domestik di bawah ya, maksudnya di bawah dekat arrival, dekat lobby itu memang ada kerjasama di situ bisa untuk rapid test juga, Pak. Berarti kita ini ya Bu Widi, misalnya kita hanya membawa tiket ya sesuai dengan normal biasa. Kemudian tidak perlu rapid test berada di rumah sakit yang ditunjuk di dalam kota, tapi di airport juga bisa langsung dilaksanakan seperti itu ya? Ya, mungkin bisa saya tambahkan dari Pak Nanang tadi. Ya. Pak Nanang sudah menginformasikan bahwa di setiap terminal ada. Di Terminal 3 juga ada. Nah, itu kalau untuk teman-teman yang memang lupa bawa hasil rapid, itu bisa dilakukan di terminal. Atau saya mau promoin juga nih, di drive-thru-nya Suwarna itu ada. Jadi dia nggak perlu turun mobil, jadi langsung rapid di situ, 15 menit prosesnya langsung dapat. 15 menit. Itu berlaku berapa lama ya rapid test ya Ibu? Rapid test itu berlaku 14 hari. Ya kalau kita ke Bali selama 4 hari 3 malam, ya 4 hari lah ya hitungan terbangnya kan, berarti masih bisa. Jadi kalau misalnya ke Bali honeymoonnya 1 bulan, 2 kali rapid test pada saat balik, harus rapid test lagi. Pokoknya tidak lewat dari 14 hari. Ya, untuk pembiayaan sendiri bagaimana Ibu? Nah, kalau untuk pembiayaan di sini itu dikenakan casnya 150.000 ya Pak Nanang ya? 145. Kalau di drive lebih murah 5.000 Pak Nanang. Betul. Pak Nanang dari situ ke sini saya naik 150.000. Drive-thru 150.000, kemarin sudah ada yang di sana dia dapat masker, soalnya 5.000-nya itu untuk masker. Oh, dapat masker. Iya, oke, dari saya kayaknya cukup jelas ya rekan-rekan traveler, jadi tidak ada takut untuk terbang. Berikutnya Olive mungkin mau bertanya ke Pak Nanang. Selamat siang Pak Nanang. Ya, selamat siang Ya Pak, saya tadi seperti diperkenalkan oleh Pak Teguh, saya kebetulan juga staf pengajar dan saya juga mewakili dari organisasi Tour Leader Indonesia. Kami ini penasaran nih Pak, sebenarnya bagaimana proses keberangkatan grup Pak? Mungkin sebentar lagi ada beberapa destinasi kan sudah mulai dibuka. Nah, kita mau tahu nih Pak, karena biasanya proses keberangkatan grup ini kita mengumpulkan orang nih Pak. Sedangkan kan sekarang memang di-avoid ya, dihindari pengumpulan orang. Karena prosesnya biasanya kita dilakukan proses check-in dibantu oleh ada staff yang membantu, lalu kita membagikan boarding pass dan kita masih ada briefing lagi. Nah, dari proses yang kita lakukan tadi ada validasi rapid, lalu ada yang lain-lainnya. Ini untuk grup bagaimana nih Pak? Ya, sebenarnya untuk proses check-in atau boarding dari penumpang grup itu sendiri, kita ini kan kebetulan flag carrier nih Bu ya, Garuda Indonesia, dan itu sudah justru di masa pandemi ini sudah berjalan seperti kegiatan repatriasi. Mungkin Ibu Bapak juga pernah mendengar kita ada pekerja migran di luar negeri atau apa, itu banyak juga yang memang bukan perorangan. Itu kami ambil contoh ya. Jadi itu termasuk penumpang grup juga. Nah, mereka memang sudah ada yang mengkoordinir, datang mungkin dari Wisma atau apa begitu ya, dari tempat mereka, atau mungkin Ibu Olive mungkin dari sekolahan atau apa gitu. Kemungkinan kan sudah berbekal rapid sendiri dari sebelum berangkat nih, rapid test gitu kan. Jadi nanti mungkin salah satu persyaratannya dari si penumpang ini kan rapid test sudah dipegang masing-masing. Habis itu mungkin sudah mereka datang ke airport, itu biasanya kan ada mungkin dari charter atau mungkin travel atau corporate seperti itu yang memang menginfokan ke kami di lapangan di airport. Nanti permintaannya seperti apa? Yang jelas dan yang pasti kita ada counter khusus untuk grup, dedicated counter. Jadi untuk check-in grup ada khusus? Jadi ya, ada. Pak Nanang tadi sampaikan, kalau memang ingin request dedicated counter harus diinformasikan seminggu sebelumnya. Atau berapa Mas Nanang? 2 minggu atau seminggu? Ya, kita bahkan aktual di lapangan sehari sebelum pun bisa aja. Bisa. Iya. Yang penting kita dikabarin terinfo gitu. Nanti kita prepare karena memang konternya sudah ada gitu. Jadi sebenarnya biar well info aja ke kami. Jadi teman-teman travel agent mungkin bisa kan, teman travel agent Garuda itu kan
mempunyai PIC ya masing-masing. Nah, itu Betul. bisa menginformasikan ke PIC. Nanti PIC akan mengkoordinasikan ke tim yang di airport, Pananang tim. Ya, jadi permintaannya seperti apa? Misal contoh boarding pass-nya minta diambil di kantor kota misalnya Bu ya, Oh, kantor oke. penjualan, city check-in atau apa itu bisa. berarti bisa ya. Baik. Tapi walaupun nanti di check-in counter mungkin Akan di-recheck ada drop ulang. BGE ya, Iya. validasi atau Validasi. apa, dan validasi ke surat kesehatan ke kantor kesehatan pelabuhan yang standby di antara island C dan D itu tetap dilakukan gitu kan. Itu untuk validasi rapid itu masing-masing ya berarti ya? Masing-masing Masing-masing orang. bisa. Berarti prosedurnya tetap masing-masing. Kalau Iya. untuk grup harus satu-satu ya tetap ya Iya. kalau rapid. Validasinya Iya. masing-masing. Oke. Jadi kalau untuk grup karena petugas KKP itu harus memang melihat Fisik fisik, ya? harus melihat fisik. Jadi Kecocokan fisik dan betul. Jadi memang harus satu-satu kecuali kalau penukaran boarding boarding baru itu pass bisa kolektif. kolektif. Yang kolektif hanya boarding pass. berarti. Boarding pass only Ya, dan kolektif. proses check-in seperti di luar negeri. Betul. Iya, iya, iya. Oke. Terus tetaplah yang namanya Social mengedepankan distancing social ya? distancing, physical distancing. Mungkin dari Sesuai dengan Step-step yang sudah ada, ya, ya. lainnya. Jadi tidak bisa terlalu rapat juga nggak bisa. Harus ada Baik. Ada petugas yang ngingetin ya, Mas ya, Manang ada ya? petugas juga yang memandu Nanti Staff-staff mengingatin. Kalau sampai dalam antrian itu ada yang melanggar juga pasti akan ditegur oleh petugas. ya, diingatkan. Oke, jadi Ada pertanyaan dari netizen 08 sekian ada pesan-pesan buat yang mau traveling menggunakan Garuda Indonesia. Ada apa yang harus dipersiapkan sih? Oke, jadi mandatory untuk teman-teman netizen yang mau traveling, mandatory adalah kalau untuk domestik harus rapid test. Karena kalau untuk internasional juga kita masih belum bisa ya, dari negara kebijakan negaranya sendiri. negara beda-beda Masing-masing beda kebijakannya. Jadi kalau untuk domestik kita menggalang sesuai dengan misinya Menteri Pariwisata, yuk udah kita jalan-jalan, tapi yaitu rapid test itu wajib mandatory, masker dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, terbang dengan Garuda semua sudah di-adjust sesuai dengan pandemi corona. Gitu. bagus Buka aja sekali ya. website-nya. Oke, iya benar. Kita jalan lagi. Yuk buka websitenya Garuda Jelas, komplit ada, ya. persyaratan apa-apa Semuanya saja sudah Iya, detail di jadi- website ya. Jadi teman-teman semua bisa cek di website Garuda untuk penerbangan yang Persyaratan, nyaman, dokumen-dokumen. penerbangan yang aman. Gitu ya, Bu ya. www.garuda-indonesia.com. www.garuda. Kita juga punya YouTube-nya, punya IG-nya, punya apa lagi ya, Mas Anang ya? IG, YouTube, Facebook ada. no, sama webnya aja. Web. Ya, web. Itu semua ada video-video kita, gimana prepare kita, semua ada di situ. Oke, jadi kita bisa lihat ya. Oke. Satu lagi nih Pak, tadi kan sudah persiapan keberangkatan, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai servis di atas pesawat. Untuk kedatangannya Pak, supaya kita komplit nih dari pergi In-flight. sampai in-flight, sampai kita kembali lagi ke Jakarta ini, proses kedatangannya itu bagaimana ya Pak? Apakah akan ada pengecekan dan yang lain-lain? Iya, untuk proses kedatangan ya Bu ya. Kalau misal tadi Ibu Widi juga sudah sampaikan EHAC. Ya mengenai yang iya. baggage-nya di Nanti pas landing itu ada pengecekan mungkin suhu tubuh dan kartu kesehatan EHAC. Domestik juga ada kartu kesehatan juga ya Pak ya? Dulu kan hanya Lainnya kanan internasional kiri. ya? Oh. Kalau kanan itu yang online sudah EHAC, kalau yang manual kartu kuning kita bisa bilang ya. Oke. Kartu kuning yang berwarna kuning itu sebelah kiri. Manual. Kita isi itu. untuk golongan seumuran saya nggak bisa ngisi itu ya. Yang nggak Aplikasi. praktek. Ya, aplikasi. Iya. Lebih tepatnya aki-aki. Aki-aki. Untuk di kedatangan ada Sky Priority, ada yang general juga, penumpang bisnis platinum juga, nanti bagasi dan servis ini kita bedakan. Ada conveyor tersendiri gitu. Oke. Ada signboardnya juga di situ yang menjelaskan kedatangan dari mana saja. Gitu. Saya rasa informasinya luar biasa ya. Kita menjadi lebih jelas dan kita bisa lebih nyaman untuk bisa terbang. Bisa membantu rekan-rekan traveler tidak ada ketakutan lagi, aman dan nyaman terbang dengan Garuda Indonesia ya, dan di airportnya juga sudah siap sekali. Oke Ibu Widi, Pak Nanang, terima kasih atas waktunya. Ya, dari Garuda Business Lounge Garuda Indonesia berada di Soekarno-Hatta Airport Terminal 3. Saya Teguh dan Olive. Terima kasih ya, jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, Teguh
@capres supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk mencari informasi yang diperlukan oleh rekan-rekan traveler. Terima kasih.